Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Firly dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 25056220110009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video penjelasan mengenai Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan YARSI Sumbar. Video ini saya buat sebagai bentuk penilaian terhadap ujian tengah semester pada mata kuliah keyarsian. Pembahasannya saya susun dengan gaya santai tetapi tetap sopan dan informatif. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasannya. 1. Sejarah berdirinya YARSI Sumbar. YARSI Sumbar berdiri pada tahun 1969, dipelopori oleh tokoh nasional yang sangat kita hormati, yaitu Muhammad Natsir. Beliau dikenal sebagai pemimpin, pemikir, serta pejuang umat yang memiliki visi jauh ke depan. Pada masa itu, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang islami, terjangkau, dan tentu saja berkualitas sangatlah besar. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan lembaga kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam pada setiap pelayanannya. Sejak awal pendiriannya, YARSI hadir sebagai bentuk dakwah bilhal, yaitu dakwah pada tindakan nyata. Pelayanan kesehatan dipandang sebagai bentuk ibadah, pengabdian, dan wujud keikhlasan dalam melayani masyarakat. Dengan semangat tauhid, kejujuran, dan amanah, YARSI menjalankan misi memuliakan kehidupan manusia melalui pelayanan kesehatan yang bermartabat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan perkembangan YARSI dari masa ke masa. Berawal dari pondasi yang sederhana, YARSI Sumbar kemudian berkembang pesat. Layanannya semakin luas, fasilitasnya semakin memadai, dan jangkauannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Perkembangan yang paling terlihat adalah berdirinya jaringan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di berbagai wilayah Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Simpang 4 Pasaman Barat, serta Panti. Yang menarik, seluruh rumah sakit ini memberikan layanan kepada semua golongan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ataupun status sosial. Selain mengelola rumah sakit, YARSI juga merambah dunia pendidikan kesehatan dengan mendirikan Stikes YARSI Bukit Tinggi yang telah mencetak banyak tenaga kesehatan profesional mulai dari pegawai hingga bidan. Tidak hanya itu, berdirilah pula Universitas Muhammad Natsir sebagai wadah pengembangan ilmu dan spiritualitas. Program studinya meliputi gizi, administrasi rumah sakit, ilmu keperawatan, profesi nurse, kebidanan, profesi bidan, farmasi, akuntansi, administrasi publik, serta hukum. YARSI Sumbar juga membina lembaga wakaf untuk mengoptimalkan aset wakaf dalam pembangunan rumah sakit, pendidikan, serta kegiatan sosial. Pengelolaan wakaf menjadi kekuatan besar YARSI karena mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Dengan sinergi antara pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lembaga wakaf, YARSI Sumbar tumbuh menjadi lembaga besar yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan nilai-nilai perjuangan YARSI. Salah satu faktor yang membuat YARSI tetap bertahan dan berkembang hingga sekarang, yaitu adalah nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Nilai tersebut dirangkum dalam akronim Ibnu Sina, yaitu ikhlas dalam bekerja, berbudi dalam bersikap, nuansa Islami dalam lingkungan, uswah atau keteladanan, santun dalam melayani, inovatif dalam menghadapi tantangan, normatif dalam menaati aturan, amanah dalam setiap tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan pengurus YARSI dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, YARSI juga memegang nilai syukur, kejujuran, profesionalisme, kerjasama, dan kepedulian sosial yang bersumber dari ajaran Islam dan pemikiran Muhammad Natsir. Dengan berpegang pada nilai tersebut, YARSI tidak hanya menjadi penyedia layanan kesehatan, tetapi juga menjadi lembaga dakwah, pembinaan karakter, serta pemberdayaan masyarakat. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah, perkembangan, dan nilai perjuangan YARSI Sumbar. Perjalanan panjang YARSI menjadi bukti bahwa dakwah tidak hanya dapat dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui pelayanan nyata, kerja keras, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dari sebuah cita-cita yang telah lahir 50 tahun lalu, YARSI Sumbar kini menjadi lembaga besar yang memberikan manfaat di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Semoga Yarsi Sumbar kedepannya dapat terus berkembang dan memegang teguh nilai para pendirinya, dan semoga kita sebagai generasi muda dapat mengambil inspirasi dan memberikan kontribusi bagi umat. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.